isu pendidikan itu kan terlalu luas. Maulah kita ngomongin kurikulum, maulah kita ngomongin guru, maulah kita ngomongin peserta didik, maulah ngomongin kita soal keluarga sebagai pondasi utama. Akhirnya kan saya tidak bisa berperan di semua sisi dong. Iya. Kita bukan penyelamat dunia. Di kota mau ngomongin peningkatan literasi, jangankan peningkatan, untuk mengakses literasi itu saja tidak bisa begitu. Ya, ketimpangan yang paling timpang itu adalah ketimpangan cara berpikir pemerintah. Dan menariknya, kalau misalkan kita bisa markup gaji itu sejauh itu kita bisa pasang spesifikasi yang lebih rigid, Pak. Guru itu seringnya bukan sebagai profesi, tapi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Anjir lah, Pak. Sumpah aku muak sekali dengan kalimat itu. Muak sekali. Pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu ikhlas. Hey. Oke, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, semalam dimanapun kalian berada. Hari ini kita kedatangan Bang Musau. Bang nih. Bang. Kita panggil Bang ya. Bang. Oke, kita sekarang lagi ada di Taman Kanisius. Ini seperti biasa, ada saya, ada Eja. penghuni tetap sebagai penghuni tetap. Kita hari ini bakal bahas tentang pendidikan. Nah, Saya kira tidak prioritas pendidikan. kalau di sini prioritas. ya. Kalau di Senayan mungkin tidak. Tidak. Iya. Karena kebetulan siang ini kita lagi ada di Kanisius ya. Iya. Perlu memprioritaskan pendidikan. Bob, itu dia masuk sponsor. Kosong nih sponsor. Oke, rindang sekali pagi ini ya. Asik sekali pagi ini. Pagi sekali. Jam berapa kita janjian deh? Jam 9 tadi ya. Ternyata apa lagumu? Pagi kucer. Kayaknya nanti editor harus kasih masuk VN ku yang enggak apa-apa Ji ya. Enggak apa-apa Ji ya kalau enggak jadi hari ini. Ini pagiku cerahku, matahari terlambat. Baru saya tahu. Jadi tadi pagi kita bisa kasih kesimpulan. Apa aja kesimpulannya? Bahwa yang paling berhak untuk jadi guru siapa? Jadi dari sejak tadi pagi kita akhirnya sadar yang paling berhak untuk menjadi guru itu cuman Bang Sawir, bukan kami berdua. Karena yang bisa masuk tepat waktu ini cuma Bang Sawir ya. Iya, saya cocok jadi kepala sekolah. Ya, saya siswa yang suka bolos. Oke, ngomong tentang pendidikan, mumpung ada Musau. Tapi sebelum itu teman-teman perlu tahu, Iyo, Bang Sawir ini Telegram. sebetulnya siapa ini? Sebetulnya siapa nih Bang Sawir? Nah, Biasa dong. iyo, Boy. Bu, itu dia. Kita perkenalan lebih dalam. Ini eksklusif. Hanya ada di podcast ini ya? Iyo, Podcast ini ya? hanya ada di podcast ini. Serius. Iyo, sedikit aja. Tidak semua undangan saya iakan. Ini dia kawan awak. Hanya media yang pengikutnya 54 ini ya? Oke. Nah, coba ini loh. Perkenalkan dulu kesibukan belakangan, terus habis itu latar belakang, dan kenapa terjun di dunia pendidikan di pelosok-pelosok. Kalau misalnya editornya sanggup nanti di close up. Halo kawan-kawan, gitu nggak sih? Aku biasa ngenalinnya, halo kawan-kawan, kenalin aku Musau, seorang relawan pengajar di pelosok-pelosok yang akhir-akhir ini naik karena menolak tawaran beasiswa 2 dari luar negeri. Itu. Kalau orang biasanya bikin kegiatan sosial, kemudian nulis esai supaya dapat beasiswa, kalau saya alhamdulillahnya pihak beasiswa yang datang karena menganggap saya punya kontribusi. Oh, I see. Rezeki yang tidak diminta-minta. Iya. Tapi pada akhirnya digoblok-goblokin. Kok nolak? Orang lain kan nyari beda orientasi. Iya, memang. Senangnya begitu. Dan kenapa ke pelosok-pelosok? Memang sebenarnya saya sendiri tumbuh besar di pelosok. Kawan-kawan tahu, ya, saya asli Kepulauan Selayar sebenarnya. Kalau bisa dibilang itu ujung selatan Pulau Sulawesi. Ujung, kabupaten paling ujung selatan Pulau Sulawesi. Cantik memang, tapi kalau dibilang pelosok, karena saya lahir selesai SD, ketika orang udah ngomongin teknologi, wifi, segala macam, semua perkembangan teknologi itu, kami masih berkutat dengan lampu mati jam berapa. Lampu menyala jam berapa. Dulu.
Tapi bedanya ini benteng sama kajian. Nah, iya. Jadi potret Indonesia yang betul-betul Timpang. di sudut itu ada di Kajuadi lah. Oh, berarti kalian meskipun dari Kepulauan Selayar tetap berbeda? Iya, tetap berbeda. Iya, Baik itu secara tutur bahasa dan sebagainya itu cukup berbeda. Menarik, ini menarik. Berarti dari sana ya? Dari sana. Memang karena merasakan, jadi ketika punya kesempatan untuk melakukan itu kayak nggak pengen saya anak-anak merasakan seperti yang pernah saya rasakan dulu. Meskipun saya pas kecil sudah dapat privilege yang saya syukuri karena orang tua saya guru segala macam, alhamdulillahnya dapat rezeki PNS. Tapi ketika kayak punya perspektif yang seperti sekarang mungkin rasanya harus mengambil peran, gitu aja sih sebenarnya. Yes. Tidak berniat menyelamatkan Indonesia, tidak. Itu tugas beliau-beliau itu. Ya. Cuman Buat Indonesia maju. cer dong. Begitu mungkin kakak-kakak. Iya. Kau tahu yang ini Ya. sesuai brief tadi. Kau yang kepoin sumber. Macam mana masa aku lagi mau Nongkrong ini kan, nongkrong, santai dong kita. Berarti ini kalau nanti dipotong ini ya. Berarti ini kalau kita lihat Bang Sawir ini memang salah satu anak muda yang notabene berasal dari salah satu daerah pelosok lah ya, bisa kita bilang pelosok, yang itu di satu sisi pendidikan belum semaju di daerah-daerah yang Perkotaan. berkembang hari ini kan, kayak pusat-pusat kota hari ini tuh. Dan itu yang menjadi akhirnya alasan Bang Sawir untuk apa namanya, Bang Sawir juga saya lihat kan sering kemana-mana ya, dan yang lebih tepatnya itu Bang Sawir kemana-mana tuh untuk memotret realitas pendidikan di berbagai daerah ya. Nah jadi yang perlu teman-teman tahu juga, jadi Bang Sawir ini salah satu anak muda yang banyak menghibahkan waktunya untuk memotret realitas pendidikan di Indonesia hari ini, teman-teman. Selain jadi tukang. Dan jadi tukang rumah baca. Meski agak berat ya kalimatnya. Hibah. Tapi misal Bang Sawir dalam perjalanan ini masih upaya untuk mengilustrate ya, Mengcapture. mengcapture bagaimana potret portofolio lah ya, portofolio dari Bang Sawir. Nah, berarti Bang Sawir itu dalam perjalanan menjajaki setiap daerah-daerah di Indonesia dalam memotret realitas pendidikan, itu di sana apa aja Bang Sawir yang lakukan tuh di sana tuh? Apa yang menjadi misi utama di minimal alasan lah ya sampai ke sana, dan apa yang memang dan apa aja ke sana tuh apa aja itu? Takutnya kan nanti dibilang sama orang, oh dia kosong aja ini, pengen membunuh waktu yang begitu luas ini kan? Ini mah mahasiswa abadi begini. Ya. Berat ya misi ya ngomongin misi. Sebenarnya kalau bahasa gampangannya lah ya. kan kalau abang pendidikan juga, maksudnya kita sama-sama orang yang mengenyam pendidikan begitu. Terlepas dari kita terdidik atau tidak, itu urusan belakang. Kita mendapat kesempatan bersekolah. Kan kalau teman-teman tahu secara garis besar, isu pendidikan itu kan terlalu luas. Maulah kita ngomongin kurikulum, maulah kita ngomongin guru, maulah kita ngomongin peserta didik, maulah ngomongin kita soal keluarga sebagai pondasi utama. Akhirnya kan saya tidak bisa berperan di semua sisi dong. Kita bukan penyelamat dunia. Jadi ketika akhirnya terjun di lapangan ke daerah-daerah, sebenarnya saya tidak senang menyebut pelosok. Cuman karena orang familiar dengan istilah itu, untuk menggambarkannya kita sebutnya pelosok. Tapi sebenarnya saya lebih senang menyebutnya dengan sudut-sudut Indonesia. Karena kalau sejak awal kita sebut pelosok, memang secara kata saja, tapi itu diskriminasi sederhana yang punya konotasi negatif. Iya, konotasinya tuh kayak tidak enak sekali. Mungkin sebagai kawan-kawan yang suka membaca ataupun menulis, termarginalkan. iya, sejak awal kita tuh membuat sekat-sekat gitu. Nah, ketika terjun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, live in dengan masyarakat, akhirnya saya bergerak di dua sebenarnya. Di antara banyaknya isu pendidikan, yang pertama literasi spesifik bangun rumah baca. Alasannya begini, kalau kita di kota sudah orientasinya adalah bagaimana literasi digital, bagaimana baca itu sudah bisa dari mana saja. Tapi faktanya peran rumah baca, perpustakaan keliling, itu peran dan fungsinya tetap harus ada dan tidak bisa tergantikan. Tetap tidak bisa tergantikan. Karena bayangkan
gambaran panjang sekali nih, tapi gambaran sederhananya ialah toko buku paling besar di Indonesia, anggaplah Gramedia. Gramedia itu hanya sekitar 200 sekian-sekian, tidak sampai 500. Sedangkan kita ada 17.500 lebih kepulauan. Dan itu belum sampai di sudut-sudut. Dan itu belum sampai di sudut-sudut Indonesia. Atau minimal saja untuk orang mengakses toko buku paling lengkap itu di Gramedia, dan itu cuma ada di ibu kota provinsi. Bayangkan, contoh, saya Selayar. Saya kalau mau cari toko buku paling lengkap, saya harus ke Makassar. Bagaimana orang yang ada di pedalamannya Papua, yang ada di pedalamannya Kalimantan? Itu belum masuk tentang variabel kita daya beli masyarakat. Belum persoalan beli. Jaraknya tuh jauh. Baru persoalan akses. Baru persoalan akses ini. Kayak kita di kota mau ngomongin peningkatan literasi. Jangankan peningkatan, untuk mengakses literasi itu saja tidak bisa begitu. Nah, akhirnya saya mengambil peran untuk mengusahakan markas-markas baca. Markas baca dengan istilah lokal kami, tapi mungkin dengan istilah yang sering didengar kawan-kawan ialah taman belajar masyarakat atau rumah baca. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhirnya karena saya berlatar belakang mahasiswa pendidikan, akhirnya kita bikin pelatihan guru. Oh, di sana ada pelatihan juga. Kita bikin pelatihan guru. Sekirain cuma ngurusin anak-anak. Ternyata Seringnya persoalan pendidikan orang selalu bilang, orang kalau lihat dari konten sederhana aku ya pasti bilang, nah sekali ya Musawir jalan-jalan main sama anak-anak. Mereka tidak tahu bahwasanya untuk bisa main dan seakrab itu dengan anak-anak, tidak selamanya intervensinya dengan anak-anak doang. Kadang aku harus izin gimana ke orang tuanya, kadang aku harus ngobrol dengan para guru agar mereka mau memberikan waktu luang anak-anaknya. Kayak misal, minta tolong ibu, bapak ibu jangan dikasih PR, biar saya selama sepekan ke depan bebas main sama anak-anak. Jadi orang tidak melihat itu, melihat oh main sama anak-anak, padahal intervensinya banyak. Saya harus izin ke orang tua siswanya, saya harus ngobrol dengan gurunya, bahkan saya kadang harus intervensi ngobrol dengan pihak desa. Oh kita butuh lapangan misalnya untuk kegiatan anak-anak, kita butuh ruangan desa, atau kita butuh ruang-ruang yang memfasilitasi itu. oh berarti kau pas di sana itu ndak cuman ngurusin anak. Tidak sesederhana itu, orang lihat kan cuman Kalau KKN itu ya. Kalau KKN itu anak-anak ya anak-anak aja. Malamnya kita pengajian. Malam kita nongkrong. Iyo deh. ngobrol sampai pagi. Iya. Berarti tadi ini ya, Sayur ya. Yang saya tangkap ini kan yang intinya salah satu apa yang mendorong Sawir itu untuk terlibat dalam kontribusi dalam pendidikan, itu salah satunya kan itu berangkat daripada keresahan Sawir itu di daerah ya, di Kajuadi itu ya. Karena merasakan langsung. Karena merasakan langsung bahwa ini ketimpangan ini ya. Soalnya di beberapa daerah-daerah yang notabene sudah maju itu akses pendidikan itu sangat berbeda dengan di Kajuadi gitu ya. Dan di satu sisi saya lihat juga berarti selama Sawir ini menapaki sudut-sudut daerah di Indonesia itu minimal itu ada dua ini ya. Yang pertama tuh soal literasi lewat ruang-ruang baca itu ya, ruang baca, dan yang kedua itu pelatihan guru ya. Oke, pelatihan guru ya. Tapi di sini sebelum kita masuk ke persoalan-persoalan yang membahas soal pendidikan, Aku kepo tapi. terlalu berat deh, kita Yo, saya kepo sekali. Sudut paling jauh di Indonesia yang pernah kau ya. paling jauh, paling susah dan paling berkesan. Ini sama kayak Top 3 atau ini top 3. Nah, boleh kalau top 3. Atau misalnya kalau bukan top 3, atau boleh juga diceritakan aja misalnya kan ada banyak daerah tuh. Otomatis kan selama perjalanan tuh Sayur ada banyak semacam dapat Lika-liku. lika-liku di pertama. Lekuk-lekuk. Iya, lekuk-lekuk kehidupan. Iya. Atau misalnya Dalam sekali nih rumput. atau misalnya ini apa? Ternyata pendidikan di Indonesia kan tentu asumsi kita ini udah berbeda-beda ya. Nah, titik perbedaannya itu antara daerah-daerah itu Yo. ada di mana? Mulai dari top 3 dulu. Ya. Yang paling berkesan. Pasti yang paling pertama akses. Ya. Oh, oke. Akses, segamblang itu kita bisa lihat bagaimana tidak meratanya soal akses. Tapi kemudian ialah persoalannya, ketika saya turun di lapangan pasti saya membekali diri dengan persepsi ataupun minimal riset ataupun mendengarkan kata-kata orang yang katanya itu begini, katanya begini. Nah, ketika saya ke lapangan, saya harus sebenarnya saya berangkat sudah dengan riset-riset sederhana begitu.
tujuan saya ke lapangan membuktikan apakah ini betul atau tidak. Orang kan selalu bilang ketimpangan itu nyata segala macam. Dan ketika saya ke lapangan, faktanya memang ketimpangan itu nyata. Tapi yang menjadi saya tidak setuju dengan banyaknya pemikir pendidikan, spesifik orang-orang yang beliau-beliau ini punya penentu kebijakan, mereka ketika melihat bahwasanya ketimpangan secara kuantitas harus diberikan solusi secara kuantitas juga. Padahal nyatanya tidak. Ketimpangan yang justru saya rasakan ialah kalau persoalan ketimpangan kuantitas saja mudah sekali kita untuk mengakalinya. Tinggal bangun, tinggal subsidikan selesai. Tapi faktanya memang ada ketimpangan secara kualitas yang itu tidak bisa orang cari secara data. Dan itu yang saya peroleh di lapangan. Yang pertama memang ketimpangan akses. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat akan pendidikan itu sendiri. Fakta sekali. Bahkan sederhananya orang-orang bilang tidak penting itu sekolah. Nah itu dia pentingnya sekolah. Karena kau tidak merasakan sekolah. Kalau kasarannya mau ngomong begitu, kan kita di masyarakat tidak boleh harus ada penyampaian yang lebih baik. Karena iya betul, maksudnya kayak kita mau kasih tahu bagaimana indahnya itu senja di laut. Karena saya orang laut, orang pesisir. Bagaimana indahnya itu senja. Bagaimana kita mau kasih tahu dia indahnya itu senja matahari terbenam. Sedangkan mereka saja tidak pernah lihat senja dan laut. Jadi kan butuh bridging ke sana gitu kan. Bagaimana pentingnya pendidikan. Mungkin itu. Yang ketiga saya tidak tahu. Masih mikir apa ya. Intinya yang menjadi poin utama tuh akhirnya memang perlu diakui bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat timpang ya antara daerah-daerah dengan sudut-sudut daerah yang lain itu ya. Iya. Sekarang giliran kok. Nanya balik. Menurut menurut kanda-kanda ya nih. Keluar logat kah? Pokoknya menurut kita yang entah dialami sendiri, baca ataupun mendengar ketimpangan ketimpangan pendidikan yang bagaimana, yang betul-betul senyata itu. Silahkan, menurut Kanda. Menurut kita. Iya. Aku juga dulu tuh pernah pengabdian lah ya, ngajar-ngajar di salah satu pelosok di Sulawesi lah, di daerah pegunungan tuh di sana. Memang yang paling nyata itu pertama soal akses ya, soal akses. Cuman di luar daripada itu kalau saya lihat ya, ketimpangan yang paling timpang itu adalah ketimpangan cara berpikir pemerintah. Oh, iya berat boy. Keras ini Cara rumput. berpikir pemerintah. Karena saya sepakat tadi apa yang dibilang sama Sawir ya atas pengalaman yang didapati di lapangan, bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia hari ini itu tidak semata-mata bisa selesai hanya karena persoalan infrastruktur. Bayangkan misalnya ketika di daerah sana juga itu yang saya datangi itu di sana mulai dari kayak ketersediaan buku, literasi dan sebagainya itu belum ada tuh. Sementara sekarang dunia sudah masuk ke dalam ranah-ranah digital misalnya. Ketika pemerataan itu bagi pemerintah itu mau memajukan pendidikan di sudut-sudut daerah itu persis seperti di kota, kasih buku-buku yang PDF misalnya ataupun fasilitas-fasilitas pendidikan yang seperti yang ada di pusat-pusat kota, Pasang-pasang IndiHome. ya itu nggak bakal bisa diimbangi dengan kompetensi tenaga pendidik yang ada di sana. Ya belum tentu. Belum tentu ya kan, akhirnya itu Bikin berat lagi. artinya nggak semua ini persoalan yang terjadi di Indonesia. Yang saya tangkap juga hikmah dari cerita Sawir ini ya, nggak semua persoalan ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia itu bisa kita selesaikan dengan hal-hal yang sifatnya itu material. Itu Ya. resource yang kita punya itu harus kita perhatikan, baik itu lewat pelatihan barangkali ya, yang itu punya lebih nafas yang lebih panjang untuk kedepannya. Dan itu ketimpangan yang bagiku sangat terjadi ya di sana tuh. Dan akses orang anak-anak ke sekolah di sana tuh, pas saya di sana tuh orang tuh kalau cuman semangatnya untuk sekolah itu saya tetap apresiasi ya. Itu besar itu. dia jalan 2 kilo, Cuk. Iya kan? Itu kalau upload Strava, wow. Bayangkan kita di kota ini, di antar naik motor sudah bolos, sudah dekat pakai kendaraan, sudah bolos lagi. Iya kan? Gak ada syukur-syukurnya tuh. Tapi kalau dilihat orang-orang di kota itu, karena dia dalam keadaan terbatas, dorongannya untuk belajar itu tinggi sebetulnya di sana itu. Cuman itu nggak ditopang sama tenaga-tenaga yang dibilang tadi itu ya. Iya. Pendidiknya itu yang cukup bagus gitu sih kalau aku ketimpangannya ya. Karena aku nggak pernah
turun langsung ya. Cuman itu saya lihat tuh ketimpangan cara berpikir pemerintah. Kalau aku tuh ini waktu ketimbangan itu tuh tentang masalah tidak merata, khususnya di ranah kualitas itu loh. Jadi kayak gimana ya itu istilahnya ya. Jadi kan waktu itu jadi aku mulai dari SMA itu udah mulai ke Jawa untuk sekolah itu lanjutnya. Nah waktu mana karena aku ini kan SMA-nya di Jawa mulai. Nah SMA Negeri Jawa? tidak. Oh, saya kira SMA. SDNJ. lanjut. Nah, aku langsung apa? Kan aku kan waktu itu kalau nggak salah nilai UN ku itu masih dulu UN ya. Nggak tahu sekarang apa lagi sih istilahnya UN lah. Nah, 94 itu sudah paling tinggi. Pinter lah. Oh, pinter. Kalau di Kalimantan. Beneran angka atau diakali? Katrol. Angka atau diangkain? Nah, pokoknya 94 seingatku. Nah, pas aku ke Jawa, yang lain pada 98. Berbilang, kamu 9, aku pikir 94 itu sudah paling effort. Nah, dari situ loh, kok bisa ini? Kenapa ya? Keluar logatku. Nah, kok kenapa bisa? Persepsi kami yang di Samarinda merasa bahwa itu tuh sudah tinggi. Kenapa kalau di Jawa, khususnya waktu itu di Jawa ya? Kenapa kalau di Jawa itu kayak benchmark paling bawah gitu? Maksudnya kayak biasa aja kayak gitu tuh. Nah, aku bilang ini kayaknya kenapa orang-orang di Kalimantan bisa dapat bikin framework yang pikiran kayak begitu gitu. Jadi kan kok nggak adil. Nah, apalagi aku lihat isi-isi ininya muatan lokalnya itu kan. Nah, benar kalau di Samarinda itu nggak ada pelajaran bahasa daerah. Kalian ada nggak sih? Ada mulok kita. Nah, Utara. Jawa ada. Di Jawa tuh ada bahasa Jawa. Di Sulawesi ada. Nah, di Kalimantan itu padahal ada orang sama, nggak tahu aku kalau Kalimantan Selatan ya. Kalau setauku di Kalimantan Timur itu padahal ada Bugis di situ, ada Banjar di situ, ada ada Dayak, ada Kutai juga. Nah, tapi nggak ada bahasa daerah. Jadi kami itu kalau misalkan lagi sudah di perantauan ditanya, coba bahasa daerah, ya cuman bisa logat, gitu loh. Nah, itu aku dua hal itulah. Pertama, timpangnya persepsi mengenai yang mana yang berkualitas. Yang kedua, bahwa di Kalimantan khususnya ya, Kalimantan Timur itu ndak mencoba untuk merawat lokalitas kayak bahasa, Iya. kayak tradisi itu kami cuma tahu dari nenek kami itu kayak gitu. Itu sih kalau yang aku rasain sih ya, dari aku di Kalimantan terus aku pindah ke Jogja apa segala macam. Oke. Ini masih tentang pendidikan, udah masuk nih kita tentang pendidikan. Tapi sebelum itu aku mau kasih fakta. Nah, ini analogi sih sebenarnya. Karena kan pemikir pendidikan kita yang notabene mereka bernegara, kerja untuk memikirkan pendidikan begitu ya. Mereka tuh, kita kan semua tahu bahwasanya soal ketimpangan, tidak merata. Nah, harus garis bawahi bahwasanya ketimbang pemerataan infrastruktur secara kuantitas, yang harus lebih diupayakan adalah pemerataan kuantitas, bukan secara infrastruktur. Contoh gini, kalau pemerintah kita kan, ya Allah, semoga tidak di Bennett ya. Maksudnya kan mereka yang bekerja untuk itu, kalau di sana dianggap tidak merata, oke, bangun ini, bangun itu, bangun ini. Tapi analogi sederhananya begini, setidak ada pun bangunan sekolah, tapi kalau ada guru yang berkualitas, bagus kualitas pendidikan itu. Artinya sekolah ini tidak terbatas pada tembok ya. Sekolah itu cuma bangunannya. Yang membuat sekolah itu berkualitas adalah siapa yang menggerakkannya, spesifik gurunya. Nah, sekolah-sekolah yang kualitas bagus itu bukan karena sekolah-sekolah unggulan itu bukan semata-mata karena bangunannya bagus, fasilitasnya lengkap, karena gurunya berkualitas. Faktanya begitu. Dan kita selalu melihat ada cerita guru-guru yang mereka mengajar di pedalaman mana, tapi karena memang mindset dan nilai luhurnya sebagai guru, bahkan kualitasnya sebagai guru bagus, akhirnya dia menghasilkan anak didik yang bagus. Di film Laskar Pelangi itu ya. Jadi ketimbang pemerataan bangun sekolah,
lebih baik kayaknya kita pemerataan penempatan guru-guru yang berkualitas. Ini menarik ini Ces. Menarik. Sederhananya begitu di antara sekian banyak persoalan pendidikan. Tapi itu paling sederhana. Meskipun fakta di baliknya bahwa tidak banyak yang bisa bertahan untuk ada di posisi itu. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke guru itu Iya. itu Ini kayaknya hot sudah mulai issues. hot issue ya. Ini Ya. sudah mulai masuk Tapi ke kita pokok-pokok. dudukkan dulu Intinya, ya Dudukkan kan? dulu. Nah, yang kita perlu duduk perkaranya tentang menurutmu Sao. Sana. Sana ya. Ya. Menurutmu Sao, masalah apa? Kan kita dari tadi sudah bersepakat bahwa pendidikan ini tidak baik-baik saja. Ya. Kalau kita istilahnya lihat kayak pohon-pohon ini kan, apa sebenarnya menjadi akar permasalahannya nih selain yang ada di pucuk pemerintahan. Tapi kita coba bongkar permasalahannya gitu, bukan personalia yang ada di kabinet. Yang itu sudah lah ya, kita tidak sanggup ya. Kita tidak sanggup mengintervensi mereka gitu. Apa ya? Menurutmu? Sederhananya sebenarnya kan di media sosialku sendiri di banyak momen tuh sebenarnya bersuara soal kesejahteraan guru, bagaimana untuk hidup guru yang lebih baik. Tapi faktanya ialah paling dasarnya ialah masih seanjlok itu kualitas guru kita. Masih seanjlok itu. Kita belum ngomongin soal pemerataan penempatan guru berkualitas, tapi faktanya memang masih seanjlok itu kualitas gurunya kita. Secara ini rata-rata. Secara rata-rata seanjlok itu memang. Jadi kayak mereka belum tahu bahwasannya membedakan mana kapan harus mengajari. Sebentar, ku garis bawahi dulu. Tujuan pendidikan ada 3. Ada 3. Yang pertama untuk berkehidupan, sekolah untuk cari kerjaan, cari hidup segala macam. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, sekolah berpendidikan untuk memperoleh kehidupan yang bermakna. Iya. Untuk dirimu atau untuk orang sekitarmu. Kemudian yang kedua, yang terakhir untuk memuliakan hidup. Karena kita lihat orang-orang yang secara kualitas pendidikannya mungkin bagus, mereka adalah orang-orang yang menghargai hidupnya bagaimana. Nah, guru tuh sebenarnya sejak pendidikan dini, dasar dan segala macam, mereka harusnya sudah tahu kapan harus mengajari anak itu untuk orientasinya mencari kerja ke depannya. Kapan guru harus mengajari anak itu untuk menjadi sebagai manusia, makhluk sosial. Kapan dia harus menjadi orang yang merangkup semuanya. Karena kita manusia, bos, bukan robot begitu. Bukan AI. Iya, bukan AI. Itu sih paling dasarnya menurutku ya. Kualitas guru masih seanjlok itu. Makanya kan pemerintah sendiri memvalidasi itu harus ikut, guru-guru harus ikut pelatihan, pelatihan. Ini di luar dari seberapa sering saya membela nasib guru ya, tapi harus mengakui faktanya bahwa masih seanjlok itu kualitas guru. Tapi kalau misal soal ini, Sawir, misalnya ada pertanyaan, tadi kan juga ada semacam keterbatasan soal pemerataan tenaga-tenaga pendidik di sudut-sudut daerah ya. Nah, apakah misalnya ketika guru itu digaji layak, itu memungkinkan untuk kita lakukan biar ada penempatan-penempatan guru itu untuk langsung ditempatkan di sudut-sudut daerah di Indonesia itu. Tapi dia gajinya cukup banyak lah. Nah, ini menarik nih, devil advocate ini berarti. Itu memungkinkan nggak itu kira-kira? Barangkali kan pertimbangan kan ini keresahan sebagai anak seorang guru. Iya kan? Karena kalau aku pikir barangkali guru-guru itu mau-mau aja sebetulnya untuk mengajar di daerah-daerah. Cuman mereka itu pikir ketika saya ke daerah itu takutnya yang bisa saya hidupi itu cuma diri saya sendiri. Sementara saya ada keluarga di rumah. Iya kan? Tapi barangkali ketika dia itulah ditempatkan sebagai guru dan dihargai sebagai orang yang mengabdi pada nasib-nasib anak bangsa, itu tuh pasti dia besar juga pasti girohnya ya untuk mengajar di pelosok-pelosok negeri, utamanya anak-anak muda yang masih panjang nafas perjuangannya itu tuh. Nafas. Boy. Kayaknya dulu yang jawab. Ya. Kalau Bisa menjawab sebagai orang yang memungkinkan nggak itu, Pak? Kalau sarjana pendidikan. Sudah mas. Misalnya kita posisikan hisbah ya. Iya. Misal kamu digaji nih 1 bulan 10 juta.
atau 15. Di daerah yang Tapi kamu di ujung sana. Yahukimo. Bisa tambah 5 juta lagi. Bisa. Nanti by WA aja ya. di belakang layar yang itu. Ayo. Memungkinkan Kalau- nggak? Kita kalau- ngambil sampel kamu sebagai Mau nggak pergi mengajar, digaji layak begitu. Digaji layak saya mau. ya Tapi kalau misalkan nih gaji layak gitu kan. Nah, terus rumah saya belum seenggaknya kalau misalkan case-nya kita sudah maksudnya tuh rumah ada. Kalau 25 terus kita nggak tahu mau tinggal di mana, Bes? oh ya. Di mana? Artinya Nah, rumah di sana udah Rumah disediain. rumah seenggaknya rumah dinas lah, Ya. at least. Jangan juga yang rusun yang ini soalnya kita berkeluarga tuh. Ya, Menurutku asal kayak misalnya fasilitas di sana terus gajinya ada, menurutku ya itu pasti mau. bisa ya, orang. iya, bisa ya. Dan menariknya kalau misalkan kita bisa markup gaji itu sejauh itu kita bisa pasang spesifikasi yang lebih rigid, Pak. Kita misalkan kau kan pernah juga kerja jadi admin tuh. Saya juga pernah. Ya. Nah, kita pilih untuk resign karena apa coba? Pertama job desk itu misalkan Karena job ini desk. ya. Ini deh. Harus ada kamera dari belakang. Nah, karena job desk-nya ndak manusiawi, insentifnya ndak mensejahterakan. Nah, kalau misalkan job desk-nya ndak apa-apa deh job desk-nya ndak manusiawi karena saya juga punya keinginan besar untuk membawa perubahan di satu daerah gitu. Siapa cuy yang orang pendidikan yang ndak terinspirasi sama film Laskar Pelangi, Ya. sama film apalagi ya. Pokoknya banyak film-film untuk menunjukkan betapa banyak keterbatasan yang ada di daerah dan dia ingin terlibat di sana secara langsung. Menurutku mau bisa juga dan kita juga bisa masang kualifikasi requirement tentang kualifikasi yang jelas gitu loh, konkret. Kalau menurutku sih itu ya. Kenapa itu yang menjadi juga alasan kenapa orang nggak mau untuk jadi guru. Ya. Karena bayangin cuy, dia harus memikirkan anaknya orang, sedangkan dia malam juga harus pikirkan anaknya sendiri. Di saat yang sama gajinya itu cuma bisa Pas-pasan cair. misalnya. Iya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Baru anaknya juga kuliah di Jogja. Kayaknya cerita kami. Kayaknya kami deh itu. Ya. Cerita teman sendiri. Intinya memungkinkan ya, Mbak ya. Mungkin kan. Tapi kalau Bang Sawir gimana ininya Menurut tuh Kak, dengan menurutmu? potret gambaran besarnya, gamblangnya memungkinkan. Tapi begini, orangnya melihat guru itu seringnya bukan sebagai profesi, tapi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Anjir lah Pak, sumpah aku muak sekali dengan kalimat itu, muak sekali. Pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu ikhlas. Hey, nggak bisa makan orang dari terima kasih Pak Bu, nggak bisa orang kasih sekolah anak dari sana. itu slogan buat menormalisasi gaji guru kayaknya ya. Sebenarnya dulu kalimat itu punya nilai luhur, bahwasanya kita harus berterima kasih itu dengan guru. Ya betul. Cuman ternyata pemerintah nggak Tapi tapi ketika sampai sekarang kok kayaknya itu menjadi pembenaran yang tidak benar. Ya. Kalau dulu kan karena masih zaman-zaman yang baru mulai merdeka, terus kita ada yang klaim sebagai ini adalah pahlawan, ini adalah pahlawan. Karena guru ini juga mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan, makanya juga pengen kita diakui sebagai pahlawan. Nah, makanya disebut pahlawan. Nah, sekarang jasa itu disebut insentif. ya. Jadi guru adalah pahlawan tanpa insentif. Jadi kayak kita melihat guru tuh harusnya sebagai profesi. Guru tuh bekerja di bidang apa sih kalau misalnya dia kan memberikan jasa ya. Ya selayaknya dia pekerjaan profesional, harusnya ada gajinya. Jadi ketika ada guru yang tidak digaji itu kayak berarti mereka tidak melihat guru itu sebagai pekerjaan profesional. Dan gini sederhananya, kalau dibilang mau pasti banyak anak muda yang mau. Persoalannya kenapa seringnya gini, banyak guru-guru yang berkualitas sebenarnya. Ketika aku ketemu dengan mereka selalu bilang kayak, ya aku pengen juga ngajar di daerah-daerah. Tapi ada nggak ya yang gajinya enak gitu. Dan itu gamblang disampaikan, berarti mereka mau. Cuman karena memang potensi untuk hidupnya itu tidak ada, jadi ngapain aku ke sana begitu. Ya, Karena mereka manusia bro, mereka bekerja. Sempat debat di tempat kursusku, aku kursus di bahasa Inggris kan. Nah, terus satu waktu kita dikasih tugas untuk public speaking. Nah, aku bicarakan tentang nasib guru, harus ditingkatkan gajinya. Terus yang jadi mentor itu mendebat aku.
belum tentu juga bakal bisa naik kualifikasinya gitu. Kalau misalkan kamu cuma nambahin gaji mereka, atau juga masih sekarang masih banyak juga yang enggak apa, yang sudah jadi PNS tapi enggak ini, menurut kayak mana itu? Tenggelamkan. Itu kan. Tapi saya sepakat sama yang dibilang sama Sawir ya. Iya. Tadi soal ketika memang dia diposisikan sebagai apa namanya, kita oke lah, maksudnya kita dudukkan ini pembahasan kita itu untuk tenaga pendidik yang napasnya masih panjang, anak-anak muda lah ya, biar apakah dia itu punya pikiran untuk memikirkan bahwa mengajar di sudut-sudut daerah di Indonesia itu sebagai change-nya dia dalam hidup, kesempatan dia dalam aktualisasi diri ya kan. Ketika guru misalnya kita posisikan sebagai profesi, nggak ada bedanya sama rekrutmen BUMN yang orang mau secara sukarela itu, karena dia BUMN, dia mau ditempatkan di manapun dia mau, karena Coba pemerintah bikin kayak rekrutmen yang gaji 10 juta guru ditempatkan di pelosok, tetap ada yang daftar banyak, bahkan pasti banyak. Saya yakin banyak. Pasti banyak. Paradoksku sering begini, kayak bagaimana kita mau menuntut guru secara profesional kalau mereka saja soal hidup sering mempertanyakan diri sendiri. Wih, ini deep sekali, bos. Kita mau kamu harus menghasilkan peserta didik kayak anjing. Dia hidup sejahtera nggak? Dia pulang masih nyambi kerja lain loh. Itu guru yang berkualitas pun kayak aku pindah deh kayaknya. Kamu hidup bagaimana? itu pikiran yang paling sedih bagi guru itu ketika dia mengajar tapi masih memikirkan pendidikan anaknya. Ih, curhat deh. Itu sedih ya bagi guru ya, bagi orang yang ngabdi bagi pendidikan orang di anak-anak yang bukan anaknya, yang notabene bukan anaknya. Nah, ini tentang guru nih. Kan sekarang udah ada P3K ya kan. P3K, ada PNS, ada apa. Menurut kalian tuh itu udah cukup enggak untuk menjawab gugatan kita tentang perlunya guru untuk disejahterakan? Sebenarnya kalau dibilang itu bagus banget ya, sejak dulu kan sebenarnya. Orang kenapa pengen jadi guru karena PNS, ada tunjangan. Hidup-hidup sejahtera begitu. Kita sebagai orang-orang yang tumbuh di daerah-daerah, PNS adalah profesi paling cemerlang. Kalau kau belum PNS, belum dianggap jadi orang. Kau belum jadi orang, gitu orang Sulawesi. Jadi orang mah kok, karena dia PNS. Kalau belum jadi PNS, belum jadi orang. Nah, sebenarnya itu hal yang baik sejak dulu kan. Bukan hanya guru, siapapun itu mengejar itu untuk hidup yang lebih baik, katakan secara finansial. Tapi persoalannya kemudian ialah dilemanya pemerintah atau siapapun itu antara mau mengangkat guru yang sudah lama mengabdi dengan pengorbanan yang sudah tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi seringnya mereka tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mau mengangkat mereka atau meluluskan sarjana-sarjana pendidikan yang secara pengetahuan mereka lebih maju mungkin. Mana yang mau diloloskan lebih dulu begitu? Mengingat ada banyaknya keterbatasan. Kotanya terbatas, sedangkan pilihannya ada dua nih, mau yang ngangkat yang sudah lama tapi seringnya tidak mengikuti zaman, atau yang mereka mengikuti zaman tapi baru lulus. Dan stok sarjana pendidikan tuh direproduksi terus saking banyaknya. Artinya apakah itu lebih fokuskan ke tenaga-tenaga pendidik yang notabene sudah ngabdi lama, atau dia yang punya generasi muda ya? Dilemanya di situ. Betul. Ya? Jadi kalau misalnya lulusan baru yang lolos masuk, guru-guru yang lama selalu bilang kasihannya kami yang sudah lama mengabdi. Kalau guru yang lama mengabdi dikasih lolos masuk, sarjana pendidikan, kasihannya kami yang baru lulus, kami punya kompetensi ini segala macam, tapi kami tidak difasilitasi untuk menjadi guru yang seperti itu. Jadi kayak dilema, kayak meloloskan yang baru, kita mau prioritaskan soal kualitas, tapi kita tidak menyelesaikan masalah guru yang lama. Kalau kita mau menyelesaikan masalah guru yang lama, kita angkat semua, masalahnya tidak selesai karena ada sarjana pendidikan yang kembali tidak tersaring. Jadi kayak dilema sekali, mana. Di satu sisi juga ini ya, ada semacam perbedaan-perbedaan. Paling minimal itu sebetulnya daya adaptasi ya, yang agak-agak timpang pasti tentunya ya sama generasi-generasi yang udah tua. Misalnya saya juga lihat itu, misal ibuku tuh, ibu kita ya. Iya, ibu kita ya sebagai guru. Itu kan dengan dia yang usia sesenja itu ya. Sesenja itu.
dipaksa untuk belajar buat absensi melalui Siaga misalnya, melalui aplikasi-aplikasi yang itu tuh udah sangat sulit untuk dipelajari sama orang-orang yang udah tua ya, kayak gitu tuh. Beliau buka WA saja. Buka WA aja masih begini dia. Fontnya besar sekali. Fontnya besar sekali. Nah itu juga sih yang ini. Di satu sisi barangkali juga pemerintah memikirkan semacam akselerasi dalam membangun pendidikan itu lewat pemanfaatan generasi-generasi muda yang secara potensial itu masih lebih banyak potensi untuk mempelajari seperangkat alat-alat kemajuan zaman ini sekarang kan. Dilemanya di situ ya. Iya. Tapi solusinya kira-kira apa, Sawir? Tutup. Di situ tuh. Tutup fakultas pendidikan. Hapus. Eh, Atau bubarkan pendidikan. Kayak bisa jadi joke sih sebenarnya yang jurusan pendidikan dibubarkan. Lebih tepatnya tidak dibubarkan, diberhentikan sementara dan tidak memproduksi sarjana pendidikan. Mumpung lagi rame-ramenya pengen nutup jurusan filsafat nih. Daripada filsafat yang dipikirkan untuk ditutup, mending liburkan dulu. jurusan pendidikan hiatus saja dulu. Karena faktanya lulusan pendidikan termasuk penghasil sarjana pengangguran. Yo. Dan ternyata di dalam slip gajinya itu ada tambah 1 poin. Apa itu? Tunjangan amal jariah. Memang itu dihargai sejak awal. Ya Tuhan. Itu coba jelaskan lagi dong. Soalnya masih ngambang nih. Kenapa? Kalau menurutku kenapa? Aku ya mikirku tentang efisien aja nih, bukan tentang kemajuan pendidikan. Soalnya menurutku ya, ada satu waktu aku nulis di IG juga, terus ada beberapa juga di media gitu. Aku bilang di Indonesia ini ilmu pengetahuan dan pendidiknya itu sama-sama tidak dihargain. Hal ini terbukti dari bagaimana kemudian kebijakan itu dibuat, diimplementasikan, dan bagaimana juga itu dipikirkan. Coba misalnya tiba-tiba, misalnya contoh nih, aduh hai, ya Allah berikanlah aku kekuatan. Misalkan contoh, yang dibutuhkan anak-anak nakal itu ruang ekspresi yang lebih baik untuk mereka aktualisasi diri, membangun self image-nya masing-masing. Oleh karena itu dia butuh ruang dan butuh tempat untuk sosok untuk konseling sebenarnya, bukan dimasukkan ke barak. Yo kan? Ya. Menurutku, maksudku ngapain orang 4 tahun belajar pendidikan konseling kalau misalkan tidak diberdayakan, bos. Nah, tidak diinginkan. Nah, dan iya. nah, yang ngurus, aduh, ini lagi MBG misalkan. Kenapa harus ada baju loreng di dalam sekolah? Itu guru ngapain? Itu guru tugasnya. Wali kelas apa segala macam. Kok menurutku kenapa perlu dihapus? Biar kasih apa ya? Soalnya apalagi tambah lagi industri. Industri itu kalau katanya Bagus Mulyadi, dia bilang ada disconnected antara perkembangan dalam dunia pendidikan yang memproduksi ilmu pengetahuan dengan perkembangan industri. Jadi industri itu melakukan risetnya sendiri, sedangkan riset mereka itu untuk jadi tumpukan hasil portofolio. Menurutku yang paling kena dampaknya itu anak pendidikan, Wak. Karena khususnya PPG nih, sekalipun saya itu bukan sarjana pendidikan, kalau saya punya misalnya saya matematika, saya ikut PPG, saya bisa lolos. Ngapain aku pendidikan? Aku tuh soalnya aku pengalaman tertolak. Saya tertolak mau ngelamar jadi guru sejarah kebudayaan Islam. Nah, satu yang aku lihat kan ada profilingnya. Nah, di situ requirement-nya SKI atau PAI yang literally kesana aja gitu. Dan saya berkompetisi dan saya nggak lolos, Pak. Bukan karena kemudian sakit hati dan sebagainya ya. Ini kita aja nih. Sama penonton. Ya. Artinya tadi ini ya, poinnya itu ini kan pembahasannya soal PPG sama ini ya, PNS ya. P3K sama dengan PNS. Tadi salah satu opsinya ini karena saya sebagai hanya sebatas anak guru ya, bukan anak pendidikan ya. Asik. Tapi tetap sebagai produk pendidikan. Iya, tetap sebagai produk
betapa suksesnya pendidikan melahirkan saya. Ya. Soal ada opsi bahwa lebih baik pendidikan itu jurusan pendidikan itu di Hiatus saja. hiatus dulu tadi ya dari Sawir ya, karena ada istilahnya overload Iya. tenaga-tenaga pendidik ini yang belum dikasih fasilitas dan pelatihan-pelatihan yang akses yang layak. Di satu sisi ada masalah-masalah problem masa lalu, yaitu tenaga-tenaga pendidik yang sudah Belum diangkat ya. padahal sudah lama mengabdi. Nah, ya padahal sudah lama mengabdi. Tapi kalau saya pikir itu boleh juga jadi opsi ya. Jurusan pendidikan itu stop dulu, ya kan? Tapi pemerintah harus memang dia menyelesaikan semua masalah ini soal tua, yang muda. yang tua dan yang muda. Minimal misalnya yang tua itu kita hanya sebatas semacam menghargai lah, minimal bahasa ininya simpelnya menghargai lah atas waktu yang sudah dia habiskan berpuluh-puluh tahun misalnya dalam mengabdi dengan pendidikan yang bagi orang begitu-begitu aja misalnya. Tapi kan itu waktu nggak bisa kita bayar untuk dia bisa kembali ke awal dong. Itu harus kita angkat lah misalnya tuh, kita angkat. Habis itu baru pemerintah bisa fokus jor-joran di tenaga-tenaga. Jadi istilahnya potong generasi langsung kan. Potong generasi dengan menyelesaikan masalah-masalah tenaga pendidik yang udah tua-tua. Baru fokus ke generasi-generasi muda ya, yang dia lebih akselerasinya lebih kuat lah ya. Kalau kulit dia tidak sepakat dengan kamu. Besarnya hampir sama. Tapi begini, kalau misalnya jurusan pendidikan tidak diberhentikan dulu, kenapa harus diberhentikan dulu? Kita tidak akan pernah selesai di obrolan soal kualitas guru, kesejahteraan guru. Akan sampai kapanpun kita akan obrolin itu. Nah, opsi paling ekstrimnya ialah memang tadi, berhentikan dulu jurusan-jurusan pendidikan, melahirkan sarjana-sarjana pendidikan. Entah 10 tahun atau 15 tahun, atau bahkan sampai kapan gitu. Dalam artian kita menyelesaikan PR-PR yang sudah berlarut-larut itu. Oh, sudah dari zaman dulu, Mbak. Dari zaman ibu kita jadi guru sudah ngomongin soal kesejahteraan guru. Saya mau jadi guru juga, masih ngomongin itu. Masih ngomongin itu. Jadi kayak berhentikan dulu. Nah, yang sudah terlanjur nyemplung itu saring CPNS ataupun P3. Akhirnya kan ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, yang tidak lolos ini kasih pelatihan. Setelah kasih pelatihan, fasilitasi, saring lagi. Pokoknya saring terus sampai benar-benar semua mendapatkan haknya. Tapi dan itu cuman bisa terselesaikan ketika tidak melahirkan sarjana pendidikan lagi. Jadi berhenti dulu. Stoknya itu tidak usah direproduksi lagi. Tapi yang sudah ada stok yang sudah ada kita selesaikan dulu. Kita saring, yang tidak tersaring kasih fasiliti pelatihan, kemudian saring lagi, bener-bener saring kasih fasilitasi, saring. Misalkan 2 sesi pelatihan tidak bisa, berarti memang bukan jalurnya. Iya. Kalaupun di persoalannya nanti memang secara kualitas tidak mumpuni, ada guru-guru yang sudah lama mengabdi begitu. Orientasinya ialah, tidakkah kita merasa berhutang budi atas jasanya yang dia berikan? Karena faktanya gini, kawan-kawan sarjana yang baru lulus tuh mereka dengan sangat sombong, seringnya berasa angkuh karena paling tahu soal perkembangan pengetahuan, metode belajar, materi belajar. Mereka seolah-olah paling tahu. Tapi faktanya ialah pengalaman itu tidak bisa bohong. Guru-guru yang dengan kemampuan materi belajarnya mungkin standar-standar saja, tapi secara penguasaan kelas, secara mereka bisa mengondusifkan anak-anak, pengalamannya tidak bisa bohong, bro. Itu udah jam terbang. Itu jam terbang, tidak bisa bohong. Mata aja dia lihat. Siswa-siswa ya. Anak-anak kalau tenaga pendidik yang baru paling dia pukul meja dulu, ya kan? Merajuk dulu atau lewat bahasa-bahasa verbal. Kalau guru-guru yang dulu, ada aura. Itu jam terbang yang bicara di situ ya. Oke. Bisa dipelajari yang itu, jam terbang. Tadi itu dia, maksudnya kayak berhentikan dulu 10 tahun sampai berapa tahun gitu. Jadi kita tidak memproduksi sarjana pendidikan. Yang sudah ada ini, kita gembleng, kita saring, yang tidak lolos kita gembleng lagi, saring lagi, benar-benar sampai selesai, baru
entah kapan itu mulai lagi sarjana pendidikan. Ya. Jadi kayak kita menyelesaikan satu persoalan dulu. Nah, kita dari sejak dulu sampai sekarang tuh kayak kita soal kualitas guru dan soal kesejahteraan guru nggak pernah selesai. Tidak ada prioritasnya begitu. Kalau nyelesain masalah baru. iya, kita mau menghargai pengabdian guru, permasalahan baru datang. Kawan-kawan sarjana pendidikan yang baru mereka tidak terima. Oh iya. Kami sudah capek-capek kuliah pendidikan tapi tidak difasilitasi lapangan kerja begitu. Nah, kawan-kawan yang baru kita fasilitasi untuk lapangan kerja dengan orientasi semoga pendidikan kita maju. Kita tidak menghargai guru-guru yang sudah lama mengabdi. Jadi kayak dilemanya. Nah, jatuhnya dari lubang tutup. Iya. Ini lubang tutup lubang. Jadi kayak stop dulu. Dan Yang sudah terlanjur lah. Jadi ada 10 jurusan yang mahasiswanya menyesal setelah lulus. Pendidikan masuk nomor 5. Curhat ya, Pak. Iya deh, ekonomi enggak masuk. Oke. Nah, ini tentang pendidikan. Ini nih Jadi selesai memang agak panjang ya teman-teman ya. Kalau untuk bahas pendidikan ini memang butuh waktu yang saya baru sadar ini soal kompleksitas persoalan-persoalan di dalam dunia pendidikan itu cukup banyak ternyata ya. Ini nggak bisa sekali jalan bisa selesai. Tapi coba kita di sini agak rampingkan pembahasan-pembahasan biar poin-poin pokok-pokok persoalan pendidikan itu minimal kita bisa sentuh sedikit ya. Sentuh sedikit. Oke. Nah, tentang ini